Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali lagi dalam Academic Camp dalam channel AF Channel. My Home is My School. Bersama saya Faisal Halim yang membahas matematika kelas 9 SMP pada pertemuan kali ini. Untuk materi hari ini kita akan membahas soal-soal tentang masih bilangan berpangkat, tapi dalam hal ini pembahasan terakhir bilangan berpangkat yaitu bentuk akar. Oke, seperti pertemuan kita sebelumnya atau video sebelumnya sudah dijelaskan konsep dasar tentang bentuk akar. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh soal bentuk akar. Oke, yang pertama, bentuk sederhana dari akar 180 adalah, akar 180 itu harus diubah dalam bentuk sederhana, angka sederhana. Cara sederhananya, ini bisa kita 180 coba kita bagi 2 dulu. 180 ternyata jika dibagi 2 itu sama dengan 90. Nah, ini akar 90 hasilnya itu bukan bilangan bulat. Jadi tidak boleh kita gunakan itu. Nah, yang kedua, coba 180 kita coba bagi 3. Ternyata 180 kita bagi 3 itu diperoleh 60. Nah, sama halnya 60 juga ini menghasilkan nilai akar yang bukan bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat pilihan ada angka 3 dengan angka 5. Angka 3 sudah tidak bisa. Nah, coba sekarang kita uji dengan kita bagi 5. Ternyata 180 jika dibagi 5 itu menghasilkan 36. Nah, coba kita uji. 36 kali 5, 5 kali 6 itu 30, 5 kali 3 15, tambah 3 18. Oke, berarti benar. Artinya 180 ini bisa kita ubah bentuknya. Akar 180 itu sama dengan akar 36 kali 5. Nah, akar 36 itu kan ada nilainya. Atau bilangan bulat, menghasilkan sebuah bilangan bulat. Artinya akar 36 itu 6, akar 5 tetap akar 5. Oke, itulah bentuk sederhana dari akar 180. Jadi 6 akar 5. Maka jawabannya adalah delta. Oke, itu contoh soal yang kedua. Soal yang pertama maksud saya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Hasil dari akar 45 dikurang akar 80. Nah, sekarang kita perhatikan pilihannya itu adalah memuat akar 5. Memuat akar 5 ya. Nah, kalau kita perhatikan semuanya memuat akar 5. Karena demikian berarti nanti hasil akhirnya harus memuat akar 5. Nah, jika kita bagi 45 bagi 5 itu menghasilkan 9. Akar 9 itu kan sama dengan 3. Nah, kemudian 80 kita bagi 5. Bagi 5 itu 16 ya. 16. Nah, akar 16 itu kan menghasilkan bilangan bulat, itu 4. Artinya apa? Jadi akar 45 kita ubah menjadi akar 9 kali 5. Akar 9 itu 3, akar 5-nya tetap. Kemudian akar 80. Nah, akar 80 itu kita ubah jadi 16 kali 5.
16 kali 5. Akar 16 itu kan 4. Berarti akar 5-nya tetap. Artinya akar 80 bentuk sederhananya adalah 4 akar 5. Oke, kita kembali ke soal. Soalnya akar 45 kurang 3 akar 80. Akar 45 itu sama dengan 3 akar 5 dikurang 3 kali. Ingat, nilai dari akar 80 tadi kita peroleh 4 akar 5. Berarti ini kita ubah akar 80. Jadi 4 akar 5. 4 akar 5. Ini sama dengan 3 akar 5. 3 kali 4 itu 12. Berarti 12 akar 5. Oke. Sudah sama bentuk akarnya. Sama-sama akar 5. Ini sudah bisa dikurangkan. 3 kurang 12. Berarti negatif 9 ya. Berarti negatif 9 akar 5. Oke, itu contoh kedua. Ini hasil contoh soal pengurangan bentuk akar. Bagaimana caranya untuk penjumlahan? Ya, caranya sama. Kita sederhanakan dulu. Kemudian kita jumlahkan akar-akar atau bentuk akar yang sejenis. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ini gabungan antara soal penjumlahan dengan pengurangan. Oke, kita lihat dalam pilihan itu ada angka akar 2 dengan akar 3. Nah, kita lihat bentuk sederhananya dulu. 32 itu jika kita bagi 2 maka menghasilkan 16. 32 jika kita bagi 2 hasilnya 16. 16 itu kan menghasilkan nilai akar yang bulat, yaitu 4. Oke, berarti bisa kita gunakan itu. Berarti bisa kita gunakan akar 16 kali 2. Demikian juga akar 18, angka 18. 18 itu jika kita bagi 2 akan menghasilkan angka 9. Artinya akar 9 itu kan bisa menghasilkan nilai akar bulat. Oke, 50. Jika kita bagi 2 hasilnya 25. Nah, akar 25 pun itu hasilnya bilangan bulat, yaitu 5. Dengan demikian bisa kita lanjutkan. Kita sederhanakan. Jadi, akar 32 itu sama dengan akar 16 kali 2. 16 kali 2. Akar 16 hasilnya 4. 4. Akar 2-nya tetap. Berarti bentuk sederhana dari akar 32 itu adalah akar 4. Kemudian akar 18. Akar 18. Akar 18. Nah, 18 itu kita peroleh bisa kita ubah dalam bentuk 9 kali 2. Berarti akar 9 kali 2. Akar 9 itu nilainya 3. 3 ya, akar 2-nya tetap. Nah, kelihatanlah bahwa hasil akhirnya nanti akan memuat akar 2. Berarti ini salah. C dan D sudah pasti salah. Kita lihat hasil yang bentuk akar yang terakhir itu akar 50. Akar 50 itu sama saja 25 kali 2. Ini akar 50 sama saja akar 25 kali 2. Akar 25 itu hasilnya 5. Akar 2-nya tetap. Oke. Kita masukkan ke soal. Akar 32, langsung kita ubah saja ya. Akar 32 itu sama dengan 4 akar 2. Jadi 4 akar 2 tambah. Ada 3 di sini. 3 kali. Akar 18 sendiri itu nilainya adalah 3 akar 2. Akar 18 saja ya. Jadi
3 akar 2. Kemudian kurang 2 kali akar 50 itu nilainya 5 akar 2. Jadi kali 5 akar 2. Ini sama dengan 4 akar 2 tetap. Ini kita kalikan 3 kali 3 berarti 9. Kemudian akar 2. Negatif 2 kali 5 berarti negatif 10 akar 2. Ini tinggal kita jumlahkan angka-angka di luar akar 2. 9 tambah 4 tambah 9 itu 13. 13 kurang 10 itu 3. Berarti jawabannya 3 akar 2. Oke, jadi jawaban adalah A. Oke, itu contoh ketiga bentuk akar. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Kita lihat soal selanjutnya. Soal selanjutnya, ternyata soal ketiga dengan 4 sama. Jadi kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima, hasil dari akar 24 bagi akar 3. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan materi merasionalkan penyebut. Tapi itu belum kita bahas, nanti setelah ini. Akar 24. 24, ingat sifat bentuk akar, jadi akar 24 bagi, atau kita tuliskan per, akar 3 itu bisa kita tuliskan, satukan akarnya, akar 24 per 3. Akar 24 per 3. 24 dibagi 3 itu adalah 8 ya. Nah, 8 itu kan sama saja 4 kali 2. Berarti kita ubah jadi akar 4 kali 2. Nah, akar 4 itu nilainya 2, akar 2-nya tetap. Oke, itu soal yang kelima. Ternyata lebih cepat selesaikan. Jawabannya A. Kita lihat soal ke-6. Oke, ternyata tadi soal keempat dengan 3 sama ya. Kita lanjut soal ke yang ke-6. Ini gabungan hasil kali, bentuk kali dan pembagian akar. Ingat aturan operasi bilangan perkalian dan pembagian itu setara. Artinya kita harus mengerjakan mulai dari urutannya ya. Dari depan, berarti kali dulu kita selesaikan. Oke, kita sederhanakan dulu akar 48. Karena 5 akar 5 itu sudah sederhana. Jadi yang kita sederhanakan adalah akar 48 dengan akar 12. Akar 48. 48 itu kita peroleh 5 kali 6 ya. 5 kali 6. Oh, astaga, bukan 5 kali 6. Maaf. Itu bisa kita peroleh 6 kali 8. Atau bisa juga ke 48 itu bisa kita ubah bentuknya jadi 16 kali 3. Ya. Jadi akar 48 sama saja akar 16 kali 3. Akar 16 itu kan sama dengan 4. Berarti 4 akar 3. Oke. Jadi bisa kita lanjut. 5 akar 5 kali akar 48 kita ubah jadi 4 akar 3. Kemudian bagi akar, oh iya, akar 12 belum kita sederhanakan. Kita sederhanakan dulu akar 12 ya. Akar 12 dulu.
Akar 12 itu sama saja akar 4 kali 3. Akar 4 itu 2, akar 3-nya tetap. Jadi bentuk sederhananya adalah akar 12 adalah 2 akar 3. Berarti bisa kita lanjutkan pekerjaannya. 5 akar 5 kali 4 akar 3 bagi 2 akar 3. Ini kan sebenarnya bisa kita tuliskan 5 akar 5 kali 4 akar 3 per 2 akar 3. Nah, lebih sederhana. Bisa kita habiskan yang bisa coret. Nah, kemudian 4 bagi 2, ya sisa 2. Berarti hasilnya adalah 2 kali 5 akar 5. Nah, berarti 2 kali 5 itu kan 10. Ingat akar 5-nya masih ada. Berarti 10 akar 5. Jawabannya adalah alfa. Oke, itu soal yang ke-6. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-7. Nah, ini sudah masuk materi merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut berarti fokus perhatian kita adalah penyebut. Contoh bentuk umumnya A akar B. Maka dirasionalkan A per akar B masing-masing dikalikan akar B. Berarti akar B per akar B. Nah, nanti hasil akhirnya adalah A per B akar B. Nah, kita lihat. Kemarin sudah dijelaskan jika bentuk akar dikali dan angkanya sama, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contoh, akar 2 kali akar 2, maka hasilnya adalah 2. Akar 5 kali akar 5, maka hasilnya adalah 5. Alasannya kenapa? Coba kita buktikan. Akar 2 kali akar 2 itu kan hasilnya akar 4. Nilai akar 4 itu adalah 2. Demikian juga akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu hasil akar 25. Nilai dari akar 25 itu adalah 5. Oke, itu ya. Jadi kita lanjut 2 per akar 6. Rasionalkan berarti 2 per akar 6 kali akar 6. Pembilangnya dikali akar 6, penyebutnya juga dikali akar 6. Berarti akar 6 kali akar 6 itu 6. Berarti 2 per 6 akar 6. Nah, kita lihat di pilihan tidak ada. Berarti ini kita harus sederhanakan. Masing-masing bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Akar 6-nya tetap. Maka jawabannya adalah 1/3 akar 6. Oke, itu contoh soal yang ke-7. Merasionalkan penyebut. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, gimana jika bentuknya seperti ini? 15 per 4 akar 3. Ingat, yang jadi fokus perhatian adalah bentuk akarnya saja. 15 per 4 akar 3. Jika dirasionalkan berarti masing-masing kalikan akar 3, penyebut dikali akar 3, pembilang juga dikali akar 3. Dikali berarti 15 akar 3 per 4 kali 1, di sini ada 1, kali akar 3 kali akar 3 itu 3. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Ya, kita sederhanakan saja. Ini 15, bisa kita bagi 3, hasilnya 5. Maka
Hasilnya adalah 5/4 akar 3 atau 5 akar 3 per 4. Jadi jawabannya adalah delta. Gimana jika seandainya penyebutnya di sini 4 akar 2? Maka masing-masing dikalikan akar 2. Jika penyebutnya akar 5, maka masing-masing dikalikan akar 5. Pembilang dikali akar 5, penyebut juga dikalikan dengan akar 5. Oke, jadi sebenarnya merasionalkan penyebut itu tanpa mengubah bentuk soal ya. Konsepnya seperti ini sebenarnya. Ingat bahwa semua bilangan dikali 1 itu tidak merubah apapun. 2 kali 1 tetap 2, 3 kali 1 tetap 3. Nah, angka 1 ini kita ubah bentuknya jadi bentuk pecahan. Ini 1 bisa sama saja 2 per akar 2. Berarti kan jadinya 2 kali 1 sama saja 2 kali 2 per akar 2. Bisa saja 3 per akar 3. Itu kan tidak merubah soal. Sama halnya, akar 3 bagi akar 3 itu hasilnya 1. Nah, acuannya, jika bentuk akar, maka acuannya adalah penyebutnya, bentuk akar dari penyebut. Itu ya. Oke, sekarang bentuk yang kedua, merasionalkan penyebut. Bagaimana jika 5 per 5 tambah akar 3. Nah, ini di matematika bahasanya dikalikan sekawan. Nah, ada konsep yang perlu kalian tahu. Misalkan bentuk aljabar ya. A tambah akar B dikali A kurang akar B. Itu jika kita kalikan A kali A berarti A kuadrat, A kali min akar B berarti negatif A akar B. Kemudian akar B kali A berarti positif A akar B. Kemudian akar B kali negatif akar B itu hasilnya negatif B. Nah, ada yang habis. Ini negatif A akar B tambah A akar B, ini habis. Berarti yang tersisa adalah A kuadrat dikurang B. Nah, itu konsepnya. A kuadrat dikurang B. Jadi bisa kita simpulkan. Bisa nanti ini dicatat. A tambah akar B kali A kurang akar B. Maka hasilnya adalah A kuadrat dikurang B. Yang kedua, bagaimana jika keduanya bentuk akar? Akar A tambah akar B kali akar A kurang akar B. Nah, sama. Kita kalikan akar A kali akar A kali min akar B, kemudian akar B kali akar A, akar B kali negatif akar B. Nah, kita peroleh pertama akar A kali akar A dulu. Ya, tadi sudah dijelaskan. Jika sama, maka hasilnya angka itu sendiri. Berarti akar A. Akar A kali min akar B berarti jadinya min akar A kali B. Ini sudah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Jika bentuk akar yang sama, akar pangkat sama, maka angka yang dalam akarnya itu kita kalikan. Kemudian akar A kali akar B. Ini positif berarti tambah akar AB. Positif akar B kali negatif akar B berarti nilainya negatif B. Nah, ini ada yang sama. Ini bisa habis. Maka hasilnya adalah A kurang B. Nah, kita dapatkan persamaan yang kedua. Akar A tambah akar B kali akar A kurang akar B, maka hasilnya adalah A kurang B. Sudah tidak ada lagi pangkat duanya, karena semuanya
berbentuk akar. Oke, itu pembuktiannya. Semoga bisa diingat, karena ini akan berguna nanti pada tingkat selanjutnya ya. Jika kalian lanjut di SMA atau SMK, matematika SMA SMK ya, nanti akan digunakan rumus aljabarik. Oke, bisa dengan demikian sudah bisa kita kerjakan 5 per 5 tambah akar 3 sama dengan 5 per 5 tambah akar 3 kali sekawan 5 tambah akar 3, buat sekawannya itu 5 kurang akar 3. Nah, itu yang dimaksud sekawan. Jika di sini kurang, maka dikali 5 tambah akar 3 per 5 tambah akar 3 sama dengan kita kalikan pembilangnya dulu. 5 kali 5 itu 25 kurang 5 kali akar 3 di 5 akar 3 per, kita gunakan bentuk rumus aljabarik pertama. Ini kedudukannya sama dengan A, 3 kedudukannya sama dengan B. Artinya A-nya sama dengan 5, berarti 5 pangkat 2 dikurang 3. Berarti 25 kurang 5 akar 3 per 5 pangkat 2 itu 25 dikurangi 3 berarti 22. Oke, kita perbaiki dulu tulisannya. Kurang 5. 25 kurang 5 akar 3 per 22. Oke, sudah ada jawabannya enggak? Oke, sudah ada yang sama, berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, itu bentuk kedua dalam merasionalkan penyebut. Nah, soal yang terakhir, nah ini keduanya bentuk akar. Nah, ingat kembali, akar A tambah akar B kali akar A kurang akar B itu sama dengan A kurang B. Tidak apa-apa terbalik, boleh akar A kurang akar B kali akar A tambah akar B, hasilnya tetap sama, A kurang B. 7 per akar 7 dikurang akar 3 itu sama dengan 7 per akar 7 kurang akar 3 kali sekawannya. Sekawan akar 7 kurang akar 3 berarti akar 7 tambah akar 3. Nah, itu. Oke, penyebutnya bisa kita langsung selesaikan. Jadi A sama dengan 7, B sama dengan 3. Artinya penyebutnya 7 kurang 3. Nah, jika hafal ini lebih sederhana, lebih cepat menyelesaikannya. Kemudian 7 kali akar 7, 7 akar 7, 7 kali akar 3, di 7 akar 3. 7 kurang 3, 4. Ini 7-nya boleh kita keluarkan saja karena bentuk pilihannya seperti itu. Kenapa? Karena akar 7 dan akar 3 tidak boleh kita jumlahkan karena berbeda angka yang ada dalam akarnya. Berarti jika 7-nya kita keluarkan, berarti buka kurung akar 7 tambah akar 3. 7 kali akar 7 tambah akar 3 per 4. Jawabannya adalah bravo. Oke, itulah beberapa contoh soal tentang bentuk akar dan merasionalkan penyebut. Semoga pembahasan ini bisa dimengerti. Jika masih ada yang kurang dimengerti, silahkan komunikasikan, silahkan konsultasikan melalui forum komentar di bawah ini. Oke, sekian mungkin pembahasan kita hari ini. Nah, ini untuk latihan di rumah. Silahkan dikerjakan ya.
pada kertas lembar, kemudian kirim. Rasionalkan penyebut pecahan bentuk akar berikut. Oke, cukup 2 nomor saja ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.